datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Handi Slebes Channel. Kali ini akan memberikan beberapa tayangan video untuk Anda semua. Jadi ini mix video saja. Tapi ini di video pembukanya adalah setelah selesai kemarin diskusi lintas agama Kodoni dan tim dan Esra Soru tim itu, di sela-sela itu Pendeta Esra Soru gitu memberikan surat undangan, sampaikan kepada Ustazah dan Cik Jesslyn, sampaikan kepada tim. Isinya adalah mengajak diskusi kembali, terutama yang diajak adalah Ustadz Kainama dan tim. Dan rencana pada bulan Mei yang akan datang, lokasinya kalau nggak di Kota Malang atau di Bondowoso. Untuk lebih jelasnya kita dengarkan statement Ustadz Kay bersama tim. Ini dia liputannya. Bahwa alhamdulillah sudah ada surat kesediaan dari Bapak Pendeta Esra Soru, Allahu Akbar, terkait tentang rencana akan diselenggarakan debat. Allahu Akbar. Alhamdulillah sudah ditandatangani oleh Pak Pendeta Esra Soru. Ini waktu itu yang menyampaikan adalah Ustazah Etika bersama Cici Jesslyn, insyaallah, menyampaikan surat ini dan ditandatangani pada waktu malam hari itu. Saya bacakan yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan bahwa saya atas nama Pendeta Esra Alfred Soru, spesialis gembala senior GKIN Revival Kupang, pendiri Yayasan KABHES, pengasuh program KYKP, ESBC, ESM, RBC, dan seterusnya. Dengan ini menyatakan bersedia menjadi narasumber atau pembicara pada kegiatan dialog persaudaraan Islam dan Kristen oleh Yayasan Mu'alaf Center Nasional Hagia Sophia yang akan dilaksanakan pada, ini tanggalnya masih tentatif ya, ini kurang lebih antara 12 Mei atau 13 Mei, tapi tentatif. Lokasi, ini lokasinya juga ini masih kita diskusikan dengan baik. Insya Allah opsinya ada di Kota Malang atau ada di Pondok Pesantren Al-Islah Bondowoso, di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Islah Bondowoso, dan tepatnya di Gedung Serbaguna yang bisa menampung kurang lebih 2000 tamu undangan. Jadi insya Allah begitu. Temanya nanti kami akan rapat bersama dengan dari tim Pak Pendeta Esra Soru. Kalau dari pihak Ustadz Kainama akan menyampaikan tema Historical Jesus. Ustadz, Historical Jesus ya. Boleh Ustadz, silakan Ustadz. Oh gitu. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengajukan kepada yang saya hormati Pak Pendeta Esra Soru. Ini MTH. Ya. Sekarang sudah akhir beliau untuk menyelesaikan program S3-nya, Ustaz. Doktoral di bidang teologi. Dan terus terang Intinya adalah teman-teman, Esra Soru mengajak Ustadz Kainama untuk debat terbuka. Insya Allah kami dari API juga akan memberikan tentu semangat, support, dan apapun itu Ustadz K, kami insya Allah akan bergabung begitu dan memberikan support. Dan kepada seluruh sahabat semua ya, yang penggemar diskusi lintas agama, diharapkan nanti kalau mau ikut bergabung, karena di sana aulanya kalau di kampus bisa menampung 2000 penonton begitu. Jadi kalau bersedia ikut silakan gitu, nanti koordinasi dengan kami. Apakah nanti jadinya di Bondowoso atau jadinya di Kota Malang. Terutama untuk para API atau siapapun yang ada di Kota Malang atau di Bondowoso, ya siap-siap saja untuk hadir, karena ini diskusi agak cukup menarik begitu ya.
Karena baru kali ini juga sih Ustadz Kainama akan mau maju kembali, karena diundang dengan hormat. Sebenarnya sih kalau mau Isra Soru mengundang ya mestinya dia yang sediakan tempat. Tapi kali ini nggak apa-apa lah ya. Sebagaimana juga tantangan MYM kepada Kok Dondi dan Ustadz K. MYM menantang, tapi menyuruh menyiapkan tempat. Ini orang kok nggak modal banget kan gitu. Mestinya siapa yang menantang, ya dialah yang menyediakan tempat. Tapi kami memang dari biasanya kami yang menyediakan tempat. Is oke lah ya. Yang penting agar terjadi suasana yang kondusif, karena ini bukan mau perang, ini hanya mau diskusi lintas agama. Kita simak lagi statement Ustadz K berikut ini. Semua muslimin itu menghormati beliau, termasuk saya. Maksudnya begini, saya mengajukan permohonan untuk dialog persaudaraan ini untuk memberikan gambaran nyata bahwa muslimin wal muslimah, terutama yang disebut sebagai apologet muslim, bukanlah kelompok agama di Republik Indonesia ini yang mengedepankan perpecahan, tidak toleransi. Nah, saya berharap melalui dialog ini dicapai satu pemahaman. Sekali lagi, dicapai suatu pemahaman, bukan menang kalah, bukan. Sekali lagi yang saya hormati Bapak Pendeta Esra Soru dan semua pendeta-pendeta serta pemimpin agama Kristen Katolik di seluruh Republik Indonesia, jangan diedit ini, tolong sampaikan. Apa itu? Keinginan dan kerinduan hati Kainama mengembalikan pola hidup antar umat beragama pada tempat yang proporsional. Jangan paksa orang Islam untuk menyamakan agama Islam dengan Kristen. Ini baru Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetap satu, bukan menyamakan akidah. Ini aja saya tidak minta yang aneh-aneh, tidak. Contoh, umat Islam diminta untuk setiap tahun 25 Desember mengucapkan Selamat Natal 25 Desember. Kalau tidak mengucapkan disebut radikal, anti toleransi, bibit-bibit perpecahan. Ini yang tidak proporsional. Contoh ya, 25 Desember barusan, insya Allah nanti saya bertemu dengan Pak Pendeta Esra Soru. Yesusnya sendiri tidak lahir 25 Desember. Ini yang orang harus tahu, supaya kita orang muslim hormat, sayang, toleran kepada umat Kristen, terutama dalam hal ini ya, dalam lingkup ini, dialog ini. Orang Islam sayang, menghormati, toleran kepada saudaranya sewarga negara Republik Indonesia yang Kristen dan Katolik apa adanya mereka. Begitu niat saya. Setuju Pak Ustadz, setuju sekali. Bahwa kami itu tidak mengucapkan Natal bukan berarti tidak toleran, tapi kita harus tahu dulu Natal itu apa, yang lahir itu apa. Nah, kalau kita hanya sembarangan mengucapkannya, nanti kita melenceng dari akidah kita. Kenapa? Kami tidak akan pernah percaya sebagai seorang Islam, Muslim tentunya, percaya kalau ada Tuhan yang lahir. Jadi teman-teman Muslim seluruh Indonesia, seluruh dunia lah, jangan sampai salah ucap. Itu kira-kira. Kita terusin lagi ya teman-teman. Ya insya Allah, Allah mendengar. Bukan untuk menjatuhkan Kristen, bukan untuk menistakan menghujat Kristen, Ustaz Ibu, ya, bukan. Barusan aja lahir kan, hari lahirnya Yesus Kristus. Nah, itu contoh. 21 April. Nah, wah, sudah tahu dia. Ya, sudah tahu ini. Sekarang tanggal berapa ini? Kemarin itu saya sempat naik dengan salah satu channelnya Aries tuh. Lalu di pembukaan saya bilang gini, mari saya ajak saudara Muslim bersama-sama gini, ngapain Ustaz K? Mengucapkan Selamat Natal kepada saudaraku Kristen dan Katolik di Republik Indonesia 21 April 2024. Orang marah, disangka saya menghujat. Hal-hal seperti ini, para pemirsa yang mulia, muslimin dan muslimah rahimakumullah, serta pendeta yang aku hormati Pak Esra Soru, mari kita tempatkan hal ini pada tempat yang proporsional, insya Allah melalui dialog ini. Itu sebabnya saya pilih tema
historical Jesus. Gini. Tentang Oke, teman-teman, kira-kira begitu tayangan singkatnya ya. Bahwa ini bukan untuk mengajak atau menantang debat mencari kalah menang. Biar semua teman-teman Kristen tahu secara profesional. Begitu juga umat Islam tahu seperti apa. Jadi kali ini benar-benar sangat edukasi gitu ya. Bahwa biar kita antara satu sama yang lain saling menghormati, toleran, agar apa? Kristen dan Islam ketahuan di mana sih perbedaannya yang sangat signifikan. Kira-kira begitu. Jadi sekali lagi diundang ya teman-teman kepada seluruh umat Islam yang gemar dengan diskusi lintas agama, ya diundang dengan hormat. Nanti akan kami beritahukan jadwal yang pastinya tanggal berapa. Yang jelas di bulan Mei yang akan datang. Kalau nggak di Kota Malang, di Bondowoso, salah satu pondok pesantren yang ada di Bondowoso, disponsori langsung oleh Ustadz Ipung dan kawan-kawan. Insya Allah kami dari Apologet Islam Indonesia tentu akan memberikan semangat, apresiasi, support. Semoga terlaksana dengan baik. Kira-kira begitu. Ini ada video berikutnya, video yang membuat Anda sedikit menghibur saja. Cuplikan video yang selama ini kita perdebatkan di media sosial. Ya, selamat menikmati, jangan ketawa sendiri. Nonton bareng-bareng lah supaya bisa happy. Ini dia liputannya. Oh, begini aja. Jadi yang menciptakan Bunda Maria adalah calon Yesus. Tambah ngawur meneh, tambah redok. Jadi siapa dong yang menciptakan Bunda Maria? Yang menciptakan, dengar nih. Iya, yang iya, menciptakan Bunda Maria, Leonardus, Petrus, Theophilus, Lentikus. Kok ada lentikus? Kok racun tikus juga nanti ada lah. Aku nggak hafal namanya Aku nggak hafal namanya. Iya, tapi kok ada lentikus kok dibawa-bawa. Aku cuma dengar itu dari yang Waloni itu. Sumpah ini kali ini. Pagi-pagi kok Bapak ini pagi-pagi kok jualan lem. Loh, kan tadi ditanya yang menciptakan siapa? Ya bukan hanya Maria, ya semuanya. Iya. Ya, Us, Petrus, Sidik, siapa itu? Oke. Ya semua lah. Yang menciptakan ya apa? Ya aku. Pagi-pagi Tuhan, Pak anak Bapak yang menciptakan. Oke, Ya kita kan? kembali ke topik. Ya, kita kembali ke topik. Pak, artinya Ayo. apakah Yesus yang menciptakan Bunda Maria atau bukan Yesus? Yang menciptakan Bunda Maria itu adalah Tuhan Allah Bapa. Bukan Yesus ya? Loh, bukan dong. Bukan. Kalau bukan Yesus yang menciptakan alam semesta, berarti Yesus bukan Tuhan. Loh, piye toh? Tuhan Allah Bapa itu kan Yesus dalam entitasnya sebagai Tuhan, dalam entitasnya sebagai manusia, ciptaan. Tadi katanya Gitu. manusia, tadi fisiknya pencipta tadi Bapak bilang. Kok susah banget sih ya? Nggak susah. Gitu. Aku aja mudeng kok, sampai nggak mudeng ya. Iya. Gini. Secara umum, manusia itu adalah ciptaan secara umum. Aku, kamu, siapa tadi? Kalau manusia, itu. oke, baik. Nah, sekarang gini. Kalau Allah itu merubah wujud menjadi bayi yang dititipkan ke dalam rahim Bunda Maria, apa nggak bisa sih? Ya bisa Pak, nggak apa-apa. Tapi persoalannya Pak, kalau Allah menitipkan rahim ke dalam Bunda Maria, apakah rahim ini? Kalau menitipkan bayi ke dalam rahim Bunda Maria, apakah bayi ini adalah Tuhan? Tuhan meniupkan rohnya, firman-Nya ke dalam rahim Maria. Terus
berubah wujud menjadi bayi. Apa itu hal yang susah? Iya enggak. Apakah bayi ini adalah Tuhan? Nah, nanti pertanyaannya gini, Mas. Berarti kita bisa melihat Tuhan dong, kan begitu? Enggak, saya nggak nanya begitu, Pak. Saya nggak nanya gitu. Saya pertanyaannya ada. Ya. Pertanyaannya dulu belum ada USG. Pertanyaannya adalah apakah bayi ini adalah Tuhan? Bayi ini adalah manusia. Berarti bukan Tuhan. 100%. Yesus. Artinya Yesus bukan Tuhan. Kandungan of itu apa ya? Di dalam dirinya itu 100% Tuhan. Artinya Yesus Tuhan apa bukan sih? Yesus itu manusia, Mas. Fisiknya. Artinya fisiknya bukan Tuhan. Fisiknya manusia. Orang katanya boker, pipis gitu kan. Iya, artinya fisiknya Yesus yang dengerin dulu, Pak. Dengerin Pak. Artinya fisiknya Yesus ini yang makan boker kencing ini bukan Tuhan ya? Manusia. Ini OTN-nya muter-muter ya. Teman-teman kalau mau ketawa jangan ketawa sendiri ya. Itu saya pesankan ya. Jangan sampai Anda ke teras atau lagi di jalan ketawa sendiri gitu ya. Usahakan ada yang mendampingi Anda tertawa. Berbahaya loh kalau ketawa sendiri, orang di sebelah Anda nggak tahu apa yang Anda tertawakan. Oke, kita simak lagi video yang berikut ini. Yesus kan yang menciptakan Bunda Maria, Bang. Bang? Iya. Artinya yang menciptakan lebih tua daripada yang diciptakan ya, Bang? Dengar Bang ya. Iya, silakan, Bang. Udah ku bilang sebelumnya Tuhan itu sudah ada. Yesus itu sudah ada. Jauh sebelum Bunda Maria ada, Tuhan itu sudah ada. Berarti lebih tua Yesus daripada ibunya toh? Makanya dengarkan. Kau tua. Iya, silakan, jangan marah lah, Bang. Jadi kan dia aku mau ketawa kali aku dah. Jangan ketawa, Bang. Di sini kita membantu Anda untuk meninggalkan ajaran pagan seperti itu. Kau mau kau ajak orang gara-gara ini? Mana imanmu? Anda lah yang harus bertanya pada diri Anda. Loh iya ya, kok bisa kayak gini ya? Beriman tapi imannya harus bertumbuh. Oke, teman-teman gitu ya. Sekali lagi ya, jangan tertawa sendiri. Selalu saya ulang-ulang ya, jangan tertawa sendiri. Kita simak lagi ya video berikut ini. Ini parah nih. Tenang. Oke. Gue bilang juga apa ya, jangan tertawa sendiri. Ketika saya mengatakan Tuhan menjadi sapi, Anda heran. Lah Tuhan jadi manusia, kenapa Anda nggak heran? Pernah enggak dia menjadi mayat? Yesus pernah menjadi mati. Gila lu, bro. Menjadi mayat. Yesus tidak pernah menjadi mayat, tapi Yesus pernah menjadi mati. Apa-apaan itu? Salah dia. Saya udah. Gimana ceritanya? Yesus manusia, Tuhan bukan manusia. Sama enggak antara Tuhan dengan Yesus? Sama. Waduh. Gimana pecah ini biji mata, Mas? Ceritanya begini. Ada ceritanya ternyata. Tepuk tangan ceritanya dulu. Anda sudah tahu bahwa Yesus itu Tuhan. Yesus tapi Tuhan. Anda tidak menerima. Itu ceritanya sudah tahu kan? Ya, Yesus itu Tuhan. Oke, kita bungkus itu ya. Yesus adalah Tuhan. Kita bungkus. Nah, Tuhan itu apakah manusia? Tuhan bukan manusia. Yesus apakah manusia? Yesus manusia. Terus kenapa Anda mengatakan Yesus adalah Tuhan? Ya karena dia Tuhan. Karena Anda gepeng. Ya aduh, ini panjang sebenarnya videonya, kita ikutin lagi aja ya teman-teman ya. Menrasai jandai. Tadi Anda mengatakan bahwasanya Yesus
itu adalah manusia. Tuhan bukan manusia. Apakah Yesus itu adalah Tuhan? Anda mengatakan Yesus adalah Tuhan. Yesus manusia, Tuhan bukan manusia. Kenapa Anda mengatakan Yesus adalah Tuhan sementara Tuhan bukan manusia dan Yesus adalah manusia? Gimana ceritanya ini? Coba periksa kepala dulu. Siapa tahu ada bocor bagian belakang. Coba pegang. Ada nggak yang bocor? Kira-kira. Coba. Bocor halus ini kan. Saja yang tidak menerima seperti itu. Yesus itu manusia. Ya udah teman-teman ya, itu ya. Saya sarankan sekali lagi jangan ketawa sendiri. Ini video ini sengaja saya ambil untuk direaksi. Kemudian momen-momen saat-saat tidak bisa mereka membedakan antara mana manusia dan mana yang Tuhan. Yesus itu adalah manusia. Tuhan itu bukan manusia. Tapi Yesus itu adalah Tuhan. Nah, ini berputar-putar di sini. Ini artinya memang akalnya kurang lebih mati total begitu ya. Kita simak lagi video berikut ini. Sekali lagi, jangan tertawa sendiri. Sekiranya minimal 2 orang lah di situ ya menonton. Oke, lanjut. Saya akan ulang sekali lagi, perhatikan dengan baik. Nomor 1, semua ada 11 pertanyaan. Siapakah mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, siapa Tuhan yang benar? Baik, Tuhan yang benar itu Tuhanku, Allahku. Nah, di sini namanya siapa Tuhan yang benar? Tidak tahu, bacalah Bang. Sakit mata aku menengok Bang. Ya, ini aku bacakan ya. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal satu-satunya ilah yang benar, yaitu Allah, dan mengenal Yesus Kristus adalah utusannya. Jadi Yesus itu adalah utusan, bukan Allah. Kenapa itu menyembah Yesus? Kenapa Allah menyembah Yesus? Karena dari kenapa itu menyembah Yesus sementara Yesus punya Tuhan yang namanya Allah? Matius 4 ayat 10. Bang, pokoknya intinya dari perkataan kita semua, yang menciptakan kita adalah Tuhan Yesus. Yang menciptakan itu pun Tuhan Yesus. Jadi tidak semua dari yang buset, yang menciptakan kita semua Yesus. Jadi kalau begitu yang menciptakan Maria Yesus. Yesus yang menciptakan ibunya. Aduh, ini parah nih. Abang bilang itu memang benar ya, tapi janganlah Bang perkarakan Tuhan, nama Tuhan, Allah segala macam itu sama, itu semua sama. Tapi Yesus punya Tuhan itu namanya Allah. Kenapa itu Tuhannya jadi Yesus? Sementara Yesus punya Tuhan namanya Allah. Yesus itu ya bukan yang menciptakan saya. Itu catat baik-baik itu ya. Roh Kudus adalah ciptaan Allah. Zakaria enggak. Itu catat nanti itu buka lagi, cek sendiri. Zakaria 21. Zakaria 12 ayat 1, Roh Kudus adalah ciptaan Allah, dicatat. Zakaria 12. Kitab Zakaria, coba itu catat. Zakaria 12 ayat ke-1, Roh Kudus adalah ciptaan Allah. Dibaca, dicatat. Zakaria 12 ayat 1, Roh Kudus adalah ciptaan Allah. Dicatat. Sinyal aku apa sinyal? Oke. Ini aja intermezzo saja. Ini ya tetap dia mengimani Yesus itu Tuhan menciptakan kita semua katanya dia. Tapi oke sih, itu kan iman Anda itu. Kita lanjut lagi ya teman-teman. Ini kurang ajar memang ini tentara Romawi membunuh Tuhan ya Pak ya. Ya memang, karena mereka tidak percaya. Kalau mereka percaya tidak mungkin mereka bunuh. Iya. Kira-kira ini tentara Romawi tahu nggak sih kalau yang dia bunuh itu Tuhan? Ya tahu. Oh tahu. Tapi kan mereka kan punya ketua, punya imam, punya komandan. Manusia kok kafir itu kan punya imam, supaya ikut ajarannya mereka. Tuhan menurut Pak Yuser nih, sebaiknya memang Yesus diselamatkan atau memang harus dibunuh? Ya bagi mereka dibunuh.
Bagi Anda? Bagi saya ya gitu juga. Karena dia kalau tidak dibunuh, kita tidak tahu siapa Tuhan Yesus kita. Oh, jadi Anda setuju dengan pembunuhan berencana itu? Tidak setuju, tapi sudah dilakukan mereka. Apa boleh kata? Misalnya kalau Anda ada di situ, di voting nih, siapa yang setuju Tuhan dibunuh? Anda posisi di mana? Saya tidak mau. Dimintai, kan ada misalnya 100 orang dimintai pendapat. Ayo, acungkan tangan yang setuju Tuhan dibunuh. Anda setuju atau tidak? Lalu dia bilang, ada yang setuju karena dia menebus dosa-dosa manusia. Saya setuju. Oh, setuju Tuhan dibunuh gitu. Nah, karena kalau dia bilang, siapa setuju? Ini cari 100 orang. Anda sendiri, saya sendiri. Setuju Yesus dibunuh karena dia mau menebus dosa-dosa manusia di dunia. Oke, Pak user ini setuju banget Yesus dibunuh. Karena kalau tidak dimatiin, dia tidak punya Tuhan. Jadi salah satu jalan keluarnya memang Yesus harus dibunuh supaya dia menjadi Tuhan. Ya benar, ini orang ini benar-benar mengikuti ajaran Paulus sebagaimana tertulis di Roma 14 nomor 9. Mati terus hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Kira-kira begitu ya teman-teman. Kita simak lagi video berikut. Jadi Yesus di surga itu kedudukannya apa sih? Kedudukannya, ya dia duduk di sebelah kanan Tuhan, Bang. Di sebelah kanan Bapaknya. Berarti ada 2 Tuhan? Ada 2 Tuhan, tapi Yesus itu tidak setara dengan Bapaknya, karena kan namanya anak, Bang. Anak jadi indah dari Bapaknya. Iya, jadi ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak gitu ya. Iya. Tuhan besar, Tuhan kecil. Istilahnya ini Tuhan besar, Tuhan kecil. Iya. Terus menurut kamu yang paling berkuasa Bapa atau Yesus? Ya menurut aku Bapaknya. Bapaknya. Jadi Yesus itu menerima perintah dari Bapaknya gitu ya. Ya. Yang kau sembah yang mana? Yang kau sembah Bapaknya lah, Bapaknya. Oh, bukan Yesusnya. Yang Yesus nanti setelah dia kembali, kan dia masih di surga sekarang. Oh. Nanti kalau Yesus kembali ke bumi, nah ini belum tahu nih Bang. Aku juga belum tahu apakah menyembah anaknya atau menyembah Bapaknya. Ini aku belum tahu Bang, karena Yesus kan belum kembali gitu. Jadi Yesus dulu turun ke bumi, setelah turun ke bumi baru kembali menjadi Bapa. Enggak bisa. Enggak. Dia jadi raja gitu loh. Kira-kira tahun berapa itu prediksinya masa Yesus turun? 2030. Dia turunnya di Indonesia apa di Yerusalem? Di Yerusalem kayaknya Bang. Kayaknya di Yerusalem. Tanda-tandanya apa tuh? Tanda-tandanya kan udah ada. Paus itu melegalkan LGBT. Gereja bisa dijual termasuk enggak? Kenapa? Gereja banyak dijual termasuk tanda-tanda bukan? Kata siapa tuh gereja dijual? Aduh. Udahlah. Termasuk mungkin ini loh, masa tanda-tandanya banyak orang makan babi gitu, bukan itu tanda-tanda? Ya, nggak cuma babi Bang, onta juga Bang, onta, babi dan onta Bang. Oke. Nah Yesus nanti turun itu ada pengawalnya atau dia sendiri turun? Aku nggak tahu Bang, nggak tahu. Yang pasti Yesus turun pasti, Yesus. Menurut kamu di surga sudah dalam keadaan aman apa masih perang? Oke teman-teman ya, itu kira-kira kita simak ending-endingnya saja. Jadi Kristen itu berbagai karakter teman-teman. Jadi berbagai karakter, tergantung mereka ini mau bicara apa saja. Kalau kita Muslim kan sangat berhati-hati. Kalau kita berbicara itu kalau tidak bersanad kita nggak berani. Jadi kita rajin-rajin belajar, harus rajin-rajin ceramah-ceramah Ustadz, ya mempelajari lah. Jadi kalau ada orang bertanya itu, ya kita tentu jawabannya bersanad,
jawabannya bersumber, jawabannya berdata, agar kita tidak menista agama kita sendiri. Tapi kalau mereka ini adalah ya tergantung selera mereka. Ya, cara menjawabnya kan Anda simak dari awal sampai akhir tadi videonya itu, ya terserah dia saja begitu. Anehnya lagi kok nggak ada yang negur-negur gitu loh. Nah inilah mereka. Tapi is okay. Yang penting suguhan video kali ini membuat kita semakin kuat iman Islam kita begitu. Artinya apa? Beruntunglah kita nggak seperti mereka. Kira-kira begitu. Ini dia video pamungkasnya sebelum kita sudahi tayangan berikut ini ya. Kita simak dulu. Saya nggak sakit hati loh dibilang ODGJ. Digocek saya enggak, saya ODGJ. Haleluya. Aduh, rambut saya makin panjang aja ini, Yusuf. Saya dianggap gila. Ini yang gila siapa itu? YouTube mungkin yang gila. Saya ini nabi YouTube. Wih, nabi YouTube. Nabi YouTube mau Nabi YouTube katanya. Minum dulu. Wih, minum dia. Nah. Iya. Enak aja lu. Aduh, sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Sakitnya di sini. Emang si Udin udah gila ini. Inilah namanya kena azab bener ini orang-orang ini, otaknya udah dimatikan. Inilah penista begini nih. Ini di dalam hatiku sakit. Terima kasih untuk babinya ya. Terima kasih. Lihat ini saya makan babi pakai bismillah. Nih babi nih. Menghujat lagi dia. Babi nih dia. Nih lihat nih. Talitkan dia. Tuh, itu istrinya. Si mantan istri apa masih istri ya? Sarah Ayu nih, salibkan dia katanya. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Mudah-mudahan terhibur. Tapi hiburan ini membuat kita teredukasi loh. Kenapa ya, kita tahu bahwa ya mereka itu seperti itu gitu loh. Artinya apa, di balik ini ya banggalah menjadi seorang muslim. Karena kalau ditanya Tuhanmu berapa, ya satu, namanya siapa, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Isa itu siapa, ya utusan Tuhan. Jadi nggak perlu kita putar-putar gitu. Karena makanya menjadi seorang muslim itu mempermudah akal ini untuk berfungsi. Tapi kalau orang sebelah itu ya mematikan akal sehat. Sebagian kan kita udah menyimak tadi. Sebagai penutup, karena video ini mix, demikianlah ya bahwa Ustadz K, Ustadz Ipung insya Allah akan menerima undangannya ya, Pendeta Esra Soru untuk debat lintas agama. Bukan mencari kalah menang, tapi lebih memperjelas antara Yesus itu siapa sebenarnya di sana nanti. Untuk penggemar-penggemar diskusi lintas agama ya silakan mendaftarkan diri Anda, baik melalui saya. Insya Allah kami akan sampaikan ke panitia atau langsung ke panitianya saja. Tempatnya, lokasinya udah ditentukan, tanggalnya juga belum. Nanti akan saya menunggu dari Ustadz K. Jadinya pastinya tanggal berapa di bulan Mei dan lokasinya di mana. Apakah terjadi nanti di Kota Malang atau di Bondowoso. Itu kira-kira. Terima kasih, tetap semangat. Kalau sekiranya penyampaian kami ada yang menyinggung perasaan, kami mohon maaf. Terima kasih atas atensinya. Jangan lupa share, like video ini. Jangan lupa juga bunyikan lonceng notifikasi agar pemberitaan atau video-video selanjutnya ada notifikasi di perangkat masing-masing. Saya Andi Slebes, undur diri dulu, mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.